Ada cuma tahu nama, siapa tahu Tuhan Allah. Nama, siapa yang punya nama? Nggak tahu saya. Pokoknya kata mak, kata bapak, Tuhan kita Allah katanya gitu. Nah ini yang keturunan itu. Nggak kenal dia sama Allah itu sebenarnya. Nah cuman karena keturunannya, kata orang namanya Allah, itu aja. Tapi sebenarnya nggak kenal. Nah karena dia nggak kenal itu maka banyak syariat yang dilanggar. Perintah tidak dikerjakan, larangan malah itu yang dikerjakan. Maka kenal. Maka inilah salah satu yang kekurangan kita. Kalau masalah syariat hukum sudah banyak sekali. Ya, banyak orang sudah membuat aturan-aturan itu ya. Insya Allah. Cuma kadang-kadang yang bikin aturan yang melanggar aturan itu. Jadi begini, Pak. Tujuan utama kita dijadikan Allah kan bukan untuk ibadah. Ana kanzan makhfiyah fa uhibbu an u'rafa fa khalaqtul asya liya'rifuni. Saya ini kata Allah perbendaharaan yang tersembunyi. Saya senang untuk dikenali. Maka saya jadikanlah makhluk ini supaya mereka mengenal aku. Itu tujuan utama dijadikan manusia itu mengenal Allah. Makanya ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ay liya'rifuni. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengenal aku. Makanya orang-orang tasawuf memahaminya liya'buduni ay liya'rifuni. Nah, tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengenal aku. Kenal dulu, Pak. Contoh lagi gitu ya. Ada orang datang ke rumah Bapak. Orang ini baru sekali datang ke rumah, belum tahu namanya siapa, keperluannya apa gitu ya. Artinya nggak tahu lah orang ini, nggak kenal. Nah, sementara Bapak akan keluar rumah dan ada keperluan. Kira-kira Bapak mau nggak menyerahkan kunci rumah sama orang itu? Nggak akan mau kan? Kenapa tidak mau? Karena tidak kenal. Kalau tidak kenal kenapa? Tidak percaya. Kalau begitu percaya dulu baru kenal, apa kenal dulu baru percaya? Kan udah jelas kan? Nggak mau kita nyerahkan kunci rumah, kita belum kenal sama dia. Karena nggak kenal kita nggak percaya. Berarti kita kenal dulu baru percaya. Maka banyak orang yang sudah percaya sama Tuhan katanya, tapi karena tidak mengenali, kenal Allah, akhirnya syariat Allah dilanggar terus gitu. Maling dikerjakan, judi dikerjakan, sholat enggak mau, puasa enggak mau. Kenapa? Memang enggak kenal. Udah percaya tapi belum kenal gitu. Nah makanya syariat Allah itu banyak dilanggar. Katanya orang beriman tapi judi. Katanya orang beriman tapi korupsi. Kata orang beriman katanya tapi zina. Kata. Kalau beriman dia tak mau kerjakan itu. Makanya orang beriman tidak ada yang judi, Pak. Orang beriman tidak ada yang maling, nggak ada. Kenapa? Karena itu dilarang Allah. Kalau dia beriman nggak mau dia itu. Tapi kenapa dia lakukan judi? Ketika dia berjudi imannya nggak ada, copot imannya. Nggak ada orang beriman itu yang zina, Pak. Ya, kenapa? Zina dilarang Allah. Kalau dia beriman sama Allah nggak mau dia. Tapi karena imannya nggak ada pada saat dia berzina, maka dia copot imannya tadi. Maka dia lakukan itu. Nah makanya mestinya kenal dulu. Cuman kita ini Bapak Ibu udah kenal, Bapak Ibu sudah kenal sama Allah. Cuman belum lengkap. Baru kenal sedikit. Nah, kenal itu kan beda. Saya ambil contoh. Saya minta Bapak yang di ujung siapa namanya? Pak Ubay. Nah, terus Bapak? Pak Herman. Terus Bapak? Pak Ismet. Terus Bapak? Pak Rusdi. Nah, jadi berempat ini mereka ini bersama-sama ya lagi silaturahim lah di rumah Pak Ismet ya. Pak Ismet sambil ngopi sore-sore itu ya. Yang ngobrol di teras rumahnya. Tiba-tiba lewatlah seorang perempuan cantik.
Kata Pak siapa? Pak Ismail ya. Nah, karena di rumahnya Pak Ismail. Nah, nanya sama Pak Ubay. Ubay, kamu tahu nggak dengan wanita cantik itu? Cantik betul itu. Oh iya, kata Pak Ubay. Tahu nggak dengan orang itu? Tahu, namanya itu Zainabun. Namanya Zainabun. Yang lainnya apa? Yang nggak tahu saya. Cuma kata orang itu saya dengar namanya Zainabun. Nah itu, tuh, udah tahu dia tuh. Nah, akhirnya Pak Ismail tanya lagi sama Pak Herman. Pak Herman tahu nggak? Oh saya tahu juga benar. Namanya itu Pak Zainabun. Cuman setahu saya dia itu pegawai puskes. Dia tuh bidan. Nah, beda nggak perkenalan Pak Ubay sama Pak Herman? Beda. Yang Pak Ubay cuma hanya tahu nama, tapi Pak Herman sudah tahu pekerjaannya. Dia tuh beda. Nah, Pak apa? Pak Asyad kan? Pak Ismail nanya lagi sama Pak Rusdi. Pak Rusdi, kamu tahu nggak? Oh iya benar itu. Namanya Zainabun, betul dia beda. Cuman saya salut sama dia itu pemurah sekali dia. Kalau terima gaji itu dibagi-baginya sama tetangga. Beda nggak pengenalannya? Beda, sifatnya udah tahu dia. Kalau Pak Ubay cuma tahu nama, kalau Pak Herman tadi tahu pekerjaannya, kalau Pak Ismail bukan Pak Rusdi sudah tahu sifat. Nah bertiga ini udah beda. Akhirnya Pak Rusdi ya. Nah, nanya sama Pak Ismail. Pak Ismail, kamu ini kok usil amat sih nanya-nanya terus. Emangnya kamu kenal sama orang itu? Ya gimana gak kenal, kata Pak Ismail, mantan istri saya. Bukan hanya nama, bekerja sampai kesannya saya pun sudah tahu saya. Beda nggak kenalnya? Beda. Nah begitulah kira-kira kita sama Allah. Ada cuma tahu nama, siapa tahu Tuhan Allah. Nama. Siapa yang punya nama? Nggak tahu saya. Pokoknya kata mak, kata bapak, Tuhan kita Allah katanya gitu. Nah ini yang keturunan itu. Nggak kenal dia sama Allah itu sebenarnya. Nah cuman karena keturunannya, kata orang namanya Allah, itu aja. Tapi sebenarnya nggak kenal. Nah karena dia nggak kenal itu maka banyak syariat yang dilanggar. Perintah tidak dikerjakan, larangan malah itu yang dikerjakan. Maka kenal. Maka inilah salah satu yang kekurangan kita. Kalau masalah syariat hukum sudah banyak sekali. Ya, banyak orang sudah membuat aturan-aturan itu ya. Insya Allah. Cuman kadang-kadang yang bikin aturan yang melanggar aturan itu. Kenapa? Ya itu tadi iman, akidah ini yang kurang, Pak. Nggak kenal kepada Allah itu. Dikira Allah itu duduk di kursi di langit yang ketujuh sana. Kalau jam 2 malam baru turun ke bumi katanya. Nah kalau begini, syirik lagi kita jadinya. Pada kata Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kamu dimanapun kau berada. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam dirimu kenapa kau tak lihat? Nahnu aqrabu min hablil warid. Kami lebih dekat lagi dari urat nadimu, kata Allah. Kok malah kita ngomongnya di langit yang ketujuh duduk di kursi pula gitu. Kalau jam 2 malam baru turun ke bumi, kebayang kayak Mahadewa itu, pakai tongkat itu. Nggak bisa, Pak. Allah itu selalu dekat dengan kita. Nah, contohnya saja, saya tanya, bagaimana kita memahami Allah bersama kita? Bapak Ibu datang ke sini, jasad bersama roh apa jasadnya aja? Jasad bersama roh kan? Nggak mungkin lah jasadnya aja, rohnya tinggal di rumah. Ya. Berarti bersama nggak jasad sama roh? Nggak bersama kan? Nah yang menghidupkan roh itu siapa? Allah. Nah kira-kira Allah bersama kita enggak? Iya. Allah menghidupkan roh kita, Allah menghidupkan jasad. Kalau jasad nggak pakai roh, dia mati, nggak bisa datang. Dia datang kan ada roh. Roh itu menghidupkannya Allah. Berarti Allah bersama kita itu lah. Gimana kita mengatakan dia duduk di aras di kursi di langit yang ketujuh gitu. Nah,
Oleh karena itulah maka perlu kita pahami lebih dalam lagi tentang akidah. Pengenalan kepada Allah itu, Pak. Ini yang saya kira yang perlu sangat kita perlukan zaman sekarang. Ya, bagaimana kita mengenal Allah itu dengan sempurna. Ya, jadi bukan ilusi. Salat, nah, nyembah Allah kata kita. Salat itu nyembah Allah enggak? Iya. Tapi coba tanya dengan diri kita masing-masing, apa yang kita persembahkan sama Allah? Apa Allah itu butuh disembah? Nah, lalu kita nyembah Allah, yang kita persembahkan apa? Ya, kata kita aja, kata orang kita nyembah Allah, kata orang, tapi kita sendiri nggak paham. Apa yang kita persembahkan sama Allah? Padahal Allah itu tidak butuh disembah. Sedunia ini nyembah Allah, Allah nggak untung nggak? Sedunia ini orang nggak ada yang nyembah Allah, Allah nggak rugi nggak? Kenapa? Innallaha la ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah maha kaya, dia nggak butuh dari alam. Ada. Nah, sekarang kita katakan kita nyembah Allah. Nah, yang kita persembahkan sama Allah itu apa? Isi sesembahannya apa? Munculnya dari mana? Nah ini kajian tasawufnya. Nanti kita kaji lebih jauh. Karena udah agak siang mana. Dia renung-renung dulu. Saya ini nyembah Allah, yang saya persembahkan sama Allah apa? Kalau orang nyembah setan, sesajen, itu ada jelas itu sesajen. Itu kan nggak pakai sesajen. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira demikian saja karena kita dibatasi oleh waktu. Kita akhiri ya. Mari kita tutup dulu dengan doa dan kafarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani wardudu ilayya inda hajati wa la tansani ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa follow